Assalamualaikum, selamat datang di channel Cendekia. Di sini kita akan belajar bersama tentang soal-soal latihan untuk kamu para pejuang CPNS ataupun sekolah kedinasan ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Soal yang pertama, tes intelijensi umum kemampuan numerik perbandingan ya. Soalnya, 2 pangkat X sama dengan 64 dan 3 pangkat Y sama dengan 81. Maka, apakah A, X lebih dari Y? B, X kurang dari Y? C, X sama dengan Y? D, XY kurang dari Y? E, X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, ini kelihatannya mungkin agak rumit ya, tapi sebenarnya ini simple. Tinggal kita cari tahu pangkatnya aja. Oke, yang pertama itu 2 pangkat X sama dengan 64. 2 pangkat berapa yang nilainya 64? 2 pangkat 6 ya. Oke. Kemudian Y-nya 3 pangkat Y sama dengan 81. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? 3 pangkat 4. Ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali itu nilainya 81. Oke. Jadi di sini kita sudah dapat X-nya itu 6 dan Y-nya itu 4. Maka otomatis X-nya itu lebih besar dari Y. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, mudah bukan? Soal seperti ini di bawah 10 detik insya Allah pasti bisa. Oke, semangat! Soal yang berikutnya masih tes intelijensi umum kemampuan numerik. Mana dari bilangan ini yang terkecil? Apakah A, 1/5, B, akar 5, C, 1/5, D, 5 akar 5/5, atau E, 1/5 akar 5. Oke, di sini kita nggak punya pilihan lain kecuali kita ngecek satu-satu pilihan gandanya ya. Oke, kita coba cek yang A dulu itu 1/5. Nah, ini tetap aja ya 1/5 ya. Kita akan cek yang lainnya untuk bentuk pecahan ya, karena di sini sepertinya ini cenderung ke pecahan semua ya, bisa disamakan ke pecahan. Oke, jadi yang A tetap 1/5, kemudian yang B akar 5. Nah, kita tahu kalau akar 4 itu nilainya 2. Maka kalau akar 5 itu nilainya 2, sekian ya. Oke, 2, sekian bahkan mungkin mendekati 3 ya. Oke, jadi di sini kita tulis 2, sekian aja. Oke, nah kemudian poin yang C itu 1 per akar 5. Berarti 1/2, sekian. Oke, kita tulis seperti itu saja, nggak perlu secara detail ya. Oke, kemudian yang poin D itu akar 5/5. 5/5 itu 1 ya, jadi ini akar 1. Akar 1 itu nilainya 1. Oke, kemudian kita cek poin yang E. Poin yang E itu 1/5 akar 5. Oke, 1/5 akar 5 itu artinya, kalau saya pisah ya, artinya 1/5 dikali 1 per akar 5. Nah, 1/5, 1 per akar 5 itu tadi poin yang C ya, 1/2, sekian. Oke, maka kalau perkalian pecahan tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 1/5 dikali 1/2 sekian, nilainya 1/10 sekian. Oke, bahkan mungkin 1/11 atau 1/12 ya. Oke, nah dari sini kita udah dapatkan semuanya. Kita lihat nilai yang terbesar itu otomatis adalah yang B ya. Karena yang B itu udah 2, sekian ya. Berarti itu yang paling gede. Berarti kalian jangan pilih yang B ya. Berarti kita pilihannya tinggal A, C, D, dan E. Oke. Nah, kemudian untuk yang poin D itu kan nilainya 1. Sementara poin A, C, dan E itu nilainya
pecahan ya. Berarti bilangan yang terkecil itu kemungkinan besar ada di A, C, atau E. Nah, untuk membandingkan bilangan pecahan, itu kita cek penyebutnya. Kebetulan ini pembilangnya sama ya, sama-sama 1 tuh pembilangnya. Angka yang di atas sama-sama 1. Berarti kita tinggal cek angka yang di bawah atau penyebutnya. Penyebutnya yang A itu 5, yang C itu 2, sekian, yang E itu 10, sekian. Nah, berarti yang paling kecil adalah yang penyebutnya paling besar. Jadi otomatis jawabannya adalah yang E ya. Yang paling kecil adalah 1/10 sekian ya, atau 1/5 akar 5. Oke, mudah bukan? Semangat ya. Soal yang selanjutnya masih tes intelijensi umum kemampuan numerik soal perbandingan ya. Soalnya, jika X kuadrat kurang dari 4 sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, maka apakah A, X lebih besar dari Y, B, X kurang dari Y, C, X sama dengan Y, D, 2X lebih dari 2Y, atau E, X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, di sini karena Y-nya udah ketemu 2, maka yang perlu kita otak-atik adalah X-nya ya. Oke, X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. X kuadrat kurangi 4 itu kalau kita jabarkan, itu artinya X plus 2 dikali X kurangi 2 ya. Oke, caranya gimana? Nih, X kali X kan X kuadrat. 2X ditambah negatif 2X ya, jadi 0. Kemudian konstantanya 2 kali negatif 2 itu negatif 4. Jadi X kuadrat min 4 itu sama dengan X plus 2 dikali X min 2. Oke. Kemudian X plus 2 itu sendiri kan sama dengan 0 ya. Jadi X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian X kurangi 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Jadi kita dapat X-nya itu negatif 2 atau X-nya 2. Oke, jadi kalian jangan keburu-buru X kuadrat kurangi 4, 4-nya pindah ruas. 4-nya pindah ruas, lalu X kuadrat sama dengan 4, X-nya akar 4, X-nya 2. Nah, nggak seperti itu ya. Jadi harus difaktorkan terlebih dahulu. Ya. Karena difaktorkan terlebih dahulu, maka ketemu X-nya ada 2. Negatif 2 dan 2. Oke. Nah, maka jika X-nya ambil negatif 2, Y-nya 2, maka X-nya kurang dari Y. Tapi jika X-nya itu ambil 2, Y-nya 2, maka X sama dengan Y. Oke, jadi di sini ada 2 kesimpulan. Bisa X-nya kurang dari Y, bisa juga X sama dengan Y. Tergantung X-nya nanti yang mana, yang negatif apa yang positif. Oke, jadi karena ada 2 kesimpulan, maka X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Jadi jawabannya yang E. Oke, semangat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semangat terus buat kamu para pejuang CPNS ataupun sekolah kedinasan. Jangan lupa dukung kami ya. Silahkan like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.